aku Intan Maharani. Saya Zaskia Putri. Kita di sini mau ngapain dan lagi ngapain sih? Kita lagi ada di Museum Kebangkitan Nasional. Kita di sini itu ingin menjelaskan bagaimana sih sejarah Museum Kebangkitan Nasional ini. Nah, Museum Kebangkitan Nasional ini berada di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26. Ayo semua ikutin vlog kita. Nah, sekarang kita lagi berada di ruang Sekolah Dokter Jawa. Pada dulunya, pemerintah Hindia Belanda membuka Sekolah Dokter Jawa di Rumah Sakit Militer Westervreden. Tujuan pendirian sekolah ini adalah untuk mendapatkan tenaga medis Bumi Putra guna mengatasi wabah penyakit di Pulau Jawa. Nah, pelajar sekolah ini awalnya hanya berasal dari Pulau Jawa saja karena lokasinya hanya ada di Pulau Jawa. Nah, kemampuan anak-anak di Pulau Jawa ini adalah bisa membaca, menulis, berhitung. Itu menjadi pertimbangan utama mereka diterima di Stovia ini. Nah, ini adalah contoh foto pelajar dokter di Jawa. Terus ini contoh sekolah dokter pada 1851 dan ini foto sekolah dokter pada 1859. Nah, ini adalah foto kegiatan dokter Jawa yang sedang vaksinasi bayi-bayi untuk mencegah penyebaran wabahnya. Terus ini adalah foto RS militer pada tahun 1851 yang merupakan khusus rumah sakit untuk militer tentara Hindia dan keluarganya. Nah, Sekolah Dokter Jawa, latar belakang didirikannya Sekolah Dokter Jawa adalah pertimbangan Gubernur Jenderal Doumer van Twist untuk mendirikan sekolah khusus petugas vaksin guna menangani wabah cacar. Nah, pemerintah Hindia Belanda itu khawatir angka kematian penduduk itu makin banyak kan. Nah, pemerintah Hindia Belanda itu khawatir angka kematian penduduk itu makin banyak karena wabah tersebut. Jadinya, tenaga medis dari Belanda membuat dokter mentugaskan gagasan mendidik pemuda Putra untuk menangani masalah wabah tersebut di wilayahnya. Pada tahun 1853, mereka yang lulus berhak menyandang gelar dokter Jawa dan mereka ditugaskan sebagai petugas vaksinasi. Nah, ini merupakan contoh replika surat keputusan Raja William II. Nah, di sini juga ada alat praktek yang terdapat di Sekolah Dokter Jawa, yaitu ada girotomi, tonsilotom. Alat ini untuk mengambil jaringan amandel, ada tak gunting operasi, alat bantu pada operasi tenggorokan. Ada kaca mulut untuk melihat gigi dan gusi, ada sonde atau prop gigi untuk membersihkan karang gigi. Nah, di sini ada tropatel dan Wang-Gouder untuk alat bantu bedah pada operasi kulit, pada operasi kecil. Di sini ada Hoffman Spiegel, yaitu ada alat untuk melihat bagian dalam telinga atau lampu sorot, dan di sini ada tang gigi, alat untuk mencabut gigi. Nah, di sini adalah dandang pensteril. Gunanya itu untuk mensterilkan atau membersihkan alat-alat setelah praktek. Nah, ini replika ijazah Sekolah Dokter Jawa dan ini ada nama-nama direktur Sekolah Dokter Jawa. Nah, guys, ini adalah alat penguncap kepala yang digunakan pelajar-pelajar Stovia pada saat itu. Nah, di sini adalah usul Dr. William Boch. Wabah cacar yang melanda Banyumas pada 14 April 1847, Dr. William Boch mengirimkan surat ke pemerintah yang berisi usulan-usulan untuk mencegah meluasnya wabah. Usulan tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar, jadi pemerintah tidak mengikutinya. Dr. William Boch terus berusaha mengatasi wabah cacar di tengah masyarakat tersebut. Karena itu, ia kembali menunjukkan usulan kepada pemerintah untuk menyiapkan petugas vaksin dari Pulau Jawa. Pada 11 Oktober 1847, Dr. William Boch mengajukan usul kepada pemerintah meminta untuk memberikan kursus kedokteran pada sejumlah pemuda Jawa terpilih.
23 Maret 1848, Raja William II akhirnya mengeluarkan keputusan untuk menyetujui dibukanya pendidikan kedokteran dengan anggaran 5.400 gulden. Pada 2 Januari 1849 keluarnya keputusan pemerintah yang menetapkan bahwa 32 pemuda suku Jawa akan dididik selama 2 tahun untuk menjadikan tenaga kesehatan. Mereka harus mampu membaca, menulis huruf Melayu untuk memudahkan prosesnya pembelajaran. Nah, selesai mengikuti pendidikan ini, ia akan diangkat menjadi pegawai negeri sebagai petugas vaksin dan pengobatan kepada wilayah setempat mereka. Nah, di sini ada tempat-tempat yang digunakan pada saat itu. Ya, ini adalah tempat penyimpanan peralatan pembungkus untuk operasi seperti perban dan lain-lainnya. Ini adalah tempat penyimpanan jarum suntik. Di sini ada alat pelapis tempat tidur atau pelap. Di sini ada tempat penyimpanan kain kasar. Di sini ada alat pendeteksi jantung saat masa itu, guys. Di sini ada teropong, di sini juga ada penset, alat pembunuh. Di sini ada peralatan pengingat tangan, dan di sini ada tabung tes darah. Di sini juga tempat penyimpanan peralatan tes darah. Nah, guys, di sini juga ada alat elektroradiograf. Ini adalah alat catat detak jantung pada saat itu. Nah guys, sekarang kita ada di ruang Sofia yang di sini juga banyak fasilitas-fasilitasnya loh. Nah, ini ada penjelasan tentang Sofia. Jadi, pemerintah Hindia Belanda tuh mendirikan Sofia sebagai pengganti sekolah dokter Jawa. Nah, seleksi masuk ke dalam Sofia ini tuh ketat banget loh. Dan pelajar Sofia tuh bukan hanya belajar ilmu kedokteran aja, tapi mereka juga belajar ilmu budaya dan ilmu politik, sehingga menjadikan pelajar Sofia menjadi peka terhadap lingkungan sekitarnya. Dan sekarang kita mau masuk ke sejarah Sofia. Ini penjelasannya. Jadi sekolah Sofia ini dibangun di gedung baru sebelah rumah sakit militer dengan bantuan 3 pengusaha dari Delhi. Ini ada namanya. Lalu pada 1 Maret 1902, gedung School of Opening Fund Indonesia Artsen atau Sofia di Hospital Road diresmikan, tapi harus ditunda karena banyak siswa yang terkena beri-beri dan muncul wabah kolera di Batavia, yaitu pada 5 Oktober 1901. Di 1903, pengawasan tertinggi atas lembaga Sofia diserahkan kepada Direktur Pendidikan Agama dan Kerajinan sehingga menjadikan Sofia lebih modern. Ini ada replika ijazah Sofia. Jadi gelar pelajar Sofia itu tuh Industrial Arts. Nah, ini juga ada gambar pelajar Sofia belajar di luar kelas. Pada 1908, Direktur Jean Nordic mengusulkan pembuatan gedung baru di Salemba karena kegiatan pembelajaran yang semakin membutuhkan banyak praktik. Nah, tapi pada tahun 1901 terjadi lagi nih wabah penyakit tes di Malang yang memakan banyak korban jiwa dan banyak pelajar Sofia yang langsung jadi dokter tanpa harus ujian seleksi. Pada tahun 1913, pemerintah mulai melakukan pembangunan baru di gedung Salemba. Ini tuh menjadikan semua kegiatan belajar pindah ke gedung Salemba dan gedung Sofia yang asli menjadi asrama aja. Sekarang kita mau ke fasilitas Sofia. Ini yang pertama ada alat ronsen loh. Ini tuh dari dulu sebenarnya udah ada alat ronsen dan ini bentukannya kayak gini, gede banget. Next kita mau lihat fasilitasnya, foto-fotonya. Ini ada ruang rekreasi Sofia, lalu ada ruang gimnastik Sofia, ada gedung sekolahnya. Ini gedung sekolahnya kayak gini dulu, dan ini asrama Sofia yang tadi aku bilang. Selanjutnya ada alat bantu pernapasan zaman dahulu nih. Bentukannya kayak gini, gede banget. Nah, nextnya, ini ada Kuster. Ini untuk mensterilkan peralatan dokter. Sepertinya kita tahu kan kalau dokter semua alatnya harus steril dong buat kesehatan pasiennya. Dan ini ada juga hasil karya pelajar Sofia. Ada hasil praktek anatomi pelajar Sofia dan juga hasil praktik TK pelajar Sofia. Next, kita mau lihat ini ada barang-barang lagi.
Ini ada tas yang berisi peralatan praktek dokter. Jadi dulu tuh tasnya kayak gini untuk dokter-dokter, dan ada alat peraga kedokteran. Ini masih simple banget sih. Terus juga ada buku kedokteran. Itu buku kedokterannya bahasa Belanda karena kurikulum Sofia itu mengikuti di Eropa. Dan terakhir kita mau lihat di sini. Ini ada alat-alat. Yang pertama tuh ada lampu operasi. Ini untuk penerangan saat operasi. Dan yang kedua ada uretroskop untuk mengambil cairan. Dan yang ketiga ada suction, alat untuk mengisap cairan darah pada operasi. Ini ada gusi rektum. Oh, ini untuk melebarkan saluran anus gitu. Lalu ada Wonda, alat bantu operasi kulit. Ada Alhaq, dan ini ada Trilliner inhaler, alat bias dengan cara hisap. Terus ini juga ada open drop, ada bogey, ada kinetula, drill bore, pinset, hack scissor, retractor, ada spoiler, ada kineball tang, dasi. Oke. Nah, sekarang aku lagi berada di ruang asrama. Nah, ruang asrama ini pada 1 Maret 1902, kegiatan pendidikan Indonesia kedokterannya berpindah ke sini, ke School Sofia atau yang disebut juga kegiatan pendidikan Bumi Putra. Nah, di asrama ini juga banyak fasilitas-fasilitasnya, seperti kasurnya, lemarinya, dan pelajar di sini juga harus bertentangan dengan peraturan yang ketat dan juga harus disiplin dan bertanggung jawab. Nah, di sini itu ada salah satu contoh relief atau patung pengawas dan pelajar dari Sofia di sini. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Yang pertama itu ada kasur untuk mereka beristirahat, dan sedikit info, ini juga tidak asli ya guys, ini tuh cuma contoh aja. Ini ada kasurnya, ada kopernya juga untuk naruh-naruh perlengkapan dia untuk pergi kemana saja. Terus ada juga lemari untuk menaruh pakaian mereka. Nah, ini bisa dilihat kalau ada 2 contoh patung yang memakai jas, itu adalah seorang pengawas atau seniornya di sini guys. Terus yang satu lagi ini tuh ada yang berkaos. Yang berkaos ini merupakan salah satu contoh pelajar Sofia di sini. Nah, selanjutnya aku berada di ruang kelas Sofia. Nah, pada 1 Maret 1902, Sekolah Dokter Jawa diganti menjadi Sofia atau Sekolah Pendidikan Dokter Bumi Putra. Kurikulum pendidikan Sofia ini disamakan dengan kurikulum yang berlaku di Eropa, karena itu syarat utama masuknya harus lulus dari sekolah rendah Eropa dan lulus ujian berhitung. Pelajar Sofia harus menguasai bahasa Belanda karena menjadi bahasa pengantar dalam kegiatan pembelajarannya dan bahasa komunikasi di asramanya. Kegiatan belajar dimulai dari jam 7 hingga jam 12.30. Berlangsung selama 50 menit dan setiap pelajarannya akan diberikan waktu istirahat 10 menit. Pelajar-pelajar ini belajar bersama di bawah pengawasan guru pendamping dalam ruangan kelas yang dilaksanakan pada jam 8 hingga jam 10 malam untuk mendiskusikan materi pelajaran yang tidak dipahami. Nah, ujian dilakukan secara lisan dan tertulis. Nilai di bawah 5 menyebabkan tidak bisa naik tingkat. Pelajar tingkat 1 dan 2 yang mendapatkan nilai merah hanya diberi 1 kesempatan untuk bisa mengulang kelas tersebut. Peraturan ini menyebabkan jumlah di kelas masing-masing pelajar itu akan menurun. Nah guys, kita ada di ruang pembelajaran di Sofia. Pembelajaran di Sofia lebih menekankan praktek dan dibutuhkannya media pembelajaran yang memudahkan simulasi dalam pembelajaran. Nah, di sini adalah alat-alat mereka untuk belajar. Di sini ada Harrogate colorimeter dan di sini adalah meja bedah yang digunakan oleh pelajar Sofia pada saat pembelajaran anatomi. Bahkan prakteknya dalam bentukan jenazah manusia didatangkan dari Eropa. Nah, di sini ada kerangka manusia. Kerangka manusia ini ada asli guys. Jadi ini digunakan sebagai alat peraga dalam pencetakan anatomi Sofia. Dan di sini ada lemari untuk mereka menyimpan. Di sini juga ada peta Hindia Belanda. Pelajar Sofia dituntut untuk memahami lingkungan geografis Hindia Belanda karena mereka nantinya ditugaskan berbagai daerah di dalam
budaya tersebut. Lanjut ya. Nah, sekarang kita lagi ada di ruangan Memorial Budi Utomo. Nah, tempat ini menjadi saksi terbentuknya organisasi Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei 1908, semua orang berkumpul di ruangan ini mengadakan pertemuan. Pemuda Sutomo menjelaskan maksud dan tujuannya mengadakan pertemuan ini. Beliau menjelaskan gagasan dan cita-citanya dengan singkat, terang, dan jelas apa maksud pertemuan ini. Setelah beliau berbicara, semua orang bertepuk tangan dengan gembira tanda mereka setuju untuk menciptakan organisasi Budi Utomo ini. Jadi teman-teman, ini adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo yang merupakan salah satu pahlawan Indonesia yang sebagai penggagas berdirinya organisasi Budi Utomo yang kemudian didirikan oleh siswa-siswa Stovia pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, kunjungan Dr. Wahidin Sudirohusodo pada Desember 1907 mengeluarkan Sekret Pelajar Stovia untuk mendirikan organisasi sebagai wadah perjuangan. Dan ini adalah pengurus-pengurus organisasi Budi Utomo. Ini adalah R. Sutomo sebagai ketuanya. Ini adalah Muhammad Sulaiman sebagai wakil ketuanya. Ini adalah Bondo Suwewarno sebagai sekretaris 1. Ini adalah Gwen Naman Mangkusomo sebagai sekretaris 2. Ini adalah R. Angka Prodjosoegirjo merupakan sebagai bendahara. Ini Muhammad Saleh sebagai wakil bendahara. Dan ini adalah R. Suwewarno sebagai komisaris. Dan ini adalah patung-patung yang tadi aku sebutin sebagai pengurus Budi Utomo. Nah, next aku mau nunjukin suasana Kongres Budi Utomo yang pertama. Mereka ini melakukan Kongres pertama itu di Yogyakarta. Dan ini ada Leaders of Budi Utomo atau Ketua Budi Utomo yang terdiri dari 6 orang. Ini ada Rashid Tokosomo, ada Pangeran Aryonoto Wirodjo, Raji Mojodiningrat, Raden Mas Aryo, Raden Jusojo, dan terakhir ada Raden Mas Aryo Wardjodiningrat. Dan ini Budi Utomo Ibu Perhimpunan. Budi Utomo didaulat menjadi ibu perhimpunan bagi organisasi-organisasi pergerakan nasional karena sesudah kelahirannya berdiri, organisasi pergerakan dengan corak beragam mulai ada nih. Dan Budi Utomo memberikan inspirasi daerah organisasi pergerakan lain seperti Perhimpunan Indonesia, Sarekat Islam, Muhammadiyah, Indisi Parti, Nahdlatul Ulama, dan Partai Nasional Indonesia. Budi Utomo juga berhasil membangun kesadaran rakyat untuk terus berjuang dan bersatu menyongsong kemerdekaan demi terwujudnya bangsa yang sejahtera dan mulia. Dan ini ada patung Dada Satiman Sanjoyo, Sugono Duduk dan ada Soekarno. Nah, selanjutnya aku lagi berada di ruangan pengobatan tradisional. Nah, pada zaman dahulu masyarakat Nusantara kan telah mengenal pengobatan tradisional sejak lama. Pengetahuan tersebut diwariskan dari generasi ke generasi gitu. Masyarakat tradisional ini mempercayai hal yang bersifat mistis atau supernatural yang menyebabkan penyakit tersebut. Nah, mereka ini meminta bantuan untuk penyembuhan itu dari dukun atau orang yang mempunyai kemampuan lebih gitu. Dukun ini dulunya itu mempunyai kehormatan yang tinggi di masyarakat karena berperan penting dalam upacara ritual masyarakat. Nah, beragamnya penyakit masyarakat tradisional itu melahirkan beragam profesi dukunnya. Ada dukun beranak, dukun hitam, dukun urut, dan lain sebagainya. Masyarakat di Nusantara juga mengenal pengobatan tradisional yang dengan bersifat herbal gitu. Jadi misalnya tumbuh-tumbuhan, obat-obatan yang dari tanaman. Nah, selanjutnya ada dukun-dukun yang ada di Nusantara. Yang pertama ini ada dukun persalinan bayi atau dukun beranak. Biasanya ini dukunnya ini membantu
menolong perempuan yang ingin bersalin. Terus yang kedua ini ada dukun pijat. Dukun pijat ini dianggap bisa mampu menyembuhkan penyakit dengan cara mengusap, memijat, menepuk, memutar, atau menggetarkan bagian tubuh yang sakit. Pijatan ini juga nggak berfungsi untuk pengobatan doang loh, tapi untuk relaksasi dan kecantikan. Terus yang ketiga ada dukun khitanan. Dukun khitanan ini membantu untuk memotong kulup atau kulit bagian ujung alat kelamin pria. Nah, selanjutnya di sini tuh ada alat yang digunakan dukun-dukun tersebut. Di sini ada peralatan magic yang bisa dipercaya untuk menolak bala. Di situ ada keris among yang pada masanya dipercaya dapat terhindar dari gangguan roh halus, dan ini keris Nyai Brojol yang dapat mempermudah ibu yang melahirkan. Nah, selanjutnya di sini ada peralatan khitan yang digunakan untuk dipakai untuk melakukan khitan atau sunatan. Nah, selanjutnya ada tanaman obat Nusantara. Otomatis karena tanaman jadi butuh dihaluskan dong. Jadi nama alat untuk menghaluskannya itu adalah gandik dan pipisan jamu. Selanjutnya ada macam-macam timbangan. Yang pertama ada timbangan ukuran kilogram, yaitu berfungsi untuk racikan-racikan jamu. Yang kedua ada timbangan analitis. Yang ketiga ada timbangan ukuran gram. Ini biasanya untuk kapsul atau tablet. Terus selanjutnya ada timbangan miligram, yaitu timbangan untuk bentuk obat-obatan bubuk. Nah, sekarang kita mau lihat ini ada kotak obat suku Dayak. Biasanya digunakan untuk tempat penyimpanan obat-obatan tradisional mereka yang berasal dari suku Dayak, Pulau Kalimantan. Dan selanjutnya ada boteka. Ini tuh pada masanya dipergunakan untuk menyimpan racikan obat-obatan tradisional. Selanjutnya itu ada Jungkook dan Tina. Franz Wilhelm adalah seorang botanikus asal Jerman yang berperan besar dalam produksi Tina sebagai obat malaria. Peran penting Jungkook adalah merintis budidaya Tina pada akhir abad ke-19. Langkahnya itu yang terpenting adalah memindahkan perkebunan ke daerah yang lebih tinggi, yaitu Cibodas, dan menginstruksikan agar bibit Tina disemai di dalam perkebunan hutan. Pada Juni 1855, Jungkook ditugaskan untuk menjadi pengawas perkebunan Tina di wilayah Pengalinan. Tahun 1865, Jungkook meninggal di Lembang setelah 4 tahun menderita penyakit infeksi. Nah guys, sekarang kita ada di ruang lulusan di Stovia. Lulusan Stovia ini memiliki peran penting di dalam kehidupan kesehatan masyarakat di Hindia Belanda. Para dokter yang lulus dari Stovia ini bukan hanya berjasa bagi dunia kesehatan saja, tapi juga sangat berpengaruh pada masa kebangkitan nasional. Nah, di sini ada kelompok dokter perempuan Indonesia yang bernama Mary Thomas. Lahir di Lengkopang, Minahasa, Sulawesi Utara pada tanggal 17 Februari 1896. Mary Thomas berhasil mendapatkan beasiswa di Sofia yang mengantarkannya masuk di Sofia di Batavia pada tanggal 22 September 1912. Waktu itu, Mary Thomas adalah satu-satunya perempuan di antara 180 laki-laki yang ada di Sofia ini. Pada tanggal 26 April 1922, Sofia menyatakan Mary Thomas lulus dengan nilai yang sangat memuaskan sehingga berhak menyandang gelar Indische Art. Lulusannya menjadi bahan berita di Hindia Belanda karena Mary Thomas ini adalah satu-satunya perempuan yang menjadi dokter di tanah air. Nah, tadi kan udah bahas tentang Mary Thomas kan. Sekarang aku mau bahas tentang Anna Adeline Barrow. Siapa sih dia? Dia itu sahabat dari Mary Thomas. Jadi setelah 2 tahun si Mary Thomas masuk ke Sofia, Anna Adeline Barrow juga ikut masuk ke Sofia dan belajar ilmu kedokteran.
Anne-Warrow dan Mary Thomas biasanya disebut-sebut atau dijulukin sebagai si kembar atau The Twinning. Setelah lulus dan menikah, Anne-Warrow menemani suaminya pergi ke Belanda untuk memperoleh sertifikat dokter dan mengambil spesialisasi otorinolaryngologi yang ada di Universitas Leiden antara 1933 sampai 1935. Ana memutuskan kembali ke Manado untuk bekerja di laboratorium Rumah Sakit Umum Gunung Wenang dan mengajar di Universitas Samratulangi. Anne-Warrow meninggal di Jakarta pada tahun 1979. Ini foto beliau dari Next, kita mau membahas Profesor Dr. Jonas Andreas Latungeten. Siapa sih dia? Dia itu seorang ahli jiwa Indonesia dan Prof. Latungeten lahir di Ambon, Papua pada tahun 1888. Ia masuk Tokyo pada 10 Januari 1903 dan lulus 8 tahun setelahnya, yaitu di tahun 1911 pada 19 Agustus. Selanjutnya dia melanjutkan studi ke Belanda dan meraih gelar doktor dia medis pada tahun 1925. Jadi setelah dia lulus dari Sofia, dia lanjut ke Belanda. Prof. Latungeten pernah bertugas di beberapa rumah sakit jiwa di Indonesia, antaranya RSJ Lawang dan sekarang menjadi RSJ Dr. Imam W.D. Diningrat. Setelah Indonesia merdeka pada awal tahun 1946, Profesor Latungeten diangkat menjadi profesor psikiatri di sekolah tinggi kedokteran yang merupakan cikal bakal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ini ada. Dan di sini ada meja dan kursi yang ditempati sama Dr. Latungeten. Guys, ini adalah nama-nama kelulusan yang lulus pada tahun 1902 dan 1926. Nah, sekarang aku lagi berada di ruang Direktur Stovia. Nah, ruangan Direktur Stovia ini itu dikhususkan untuk direktur-direktur yang harus menerima tamu dari pemerintah. Jadi ruangan itu terpisah dengan ruangan pengajar. Nah, untuk tadi kan aku sebutkan kan untuk tamu-tamu pemerintah. Nah, itu tuh berkaitan dengan permasalahan pendidikan, pembelajaran di Stovia ini. Nah, ini adalah salah satu meja atau kursi ruangan Direktur Stovia. Ini adalah patung Pak Efrol. Nah, selanjutnya di sini juga ada seperti tempat diskusi gitu ya guys. Dan ini tuh juga sama ya guys. Ini juga untuk ruangan direktur juga. Seperti di sini bisa lihat ada buku yang bisa untuk pengajaran. Juga di sini mereka lagi berdiskusi tentang gimana permasalahan-permasalahan itu bisa terselesaikan. Nah, selanjutnya kita ada di ruang pengajar Stovia. Di ruang pengajar ini terdapat 12 pengajar yang biasanya dibantu oleh asisten. Nah, asistennya ini dapat dari lulusan terbaik dari Stovia. Nah, karena setiap tahunnya pengajar Stovia mengalami perubahan karena ada yang mendapat hak cuti untuk pulang ke Belanda. Pengajar Stovia akan menempati ruang belajar pada saat menjelang kegiatan pembelajaran, saat istirahat sekolah, dan usai kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya di sini ada lukisan yang menjelaskan tentang di sini tempatnya rapat dewan kan. Nah, otomatis di sini mereka ini ingin mengeluarkan Sutomo karena mendirikan organisasi bernama Budi Utomo. Tapi para pelajar Stovia tidak setuju kalau para dewan ingin mengeluarkan Sutomo. Ini contoh replika dewan sedangkan para pelajar sedang. Kita ketemu sama keturunannya Yang kelima
mirip banget. Dan kita sempat ngobrol sedikit Gimana sih Dr. William Bosch. Oke. Kalau ngatape bekas dulu, sorry